Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadil hafizahullah ta'ala. Kita berada pada pembahasan kaidah yang terakhir, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Kaidah kubra yang kelima yaitu al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. Al-adah atau yang biasa kita kenal dengan urf, yaitu kebiasaan. Dan kita sampai pada penjelasan anwa'ul urfi yang kedua. Macam-macam uruf itu ada dua. Yang pertama urfun qauliyun, urf secara ucapan. Dan yang kedua adalah urfun amaliyun, uruf secara amal perbuatan. Uruf qauli, uruf secara ucapan, maka kita menghukumi suatu ucapan tertentu sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu pula. Yang kita contohkan daging misalnya. Secara lafaz daging itu uruf kita hanya terbatas pada daging hewan berkaki empat yang bisa kita makan: sapi, kambing, kerbau, unta, kuda. Nah, itu uruf kita mengatakan daging. Sedangkan selainnya itu tidak disebut dengan daging, meskipun secara hakikat daging itu adalah isinya hewan yang paling utama, ya, ayam daging ayam, ikan daging ikan. Tapi secara uruf, kalau kita memesan makanan atau yang semisalnya, maka kalau kita pesan daging, ya kita akan dikasih daging sapi atau kambing. Kalau ayam ya disebut ayam, kalau ikan ya disebut ikan. Nah, berarti secara lafaz daging itu hanya terbatas pada hewan-hewan yang tadi kita sebutkan. Sehingga kaitannya dengan penerapan kaidah kita, kalau ada orang bersumpah, wallahi saya tidak akan makan daging, demi Allah saya tidak akan makan daging, ternyata dia memakan daging ayam, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Karena daging secara uruf itu hanya terbatas pada hewan yang kita sebutkan tadi. Demikian pula contoh yang lain yang tidak disebutkan di sini, tapi kita bisa menambahkan kata yang mengandung makna talak. Misalnya cerai. Nah, ini kalau ada seorang laki-laki mengatakan cerai kepada istrinya, maka jatuhlah talak. Karena apa? Cerai secara uruf kebiasaan masyarakat kita itu menunjukkan makna talak, sehingga seseorang ketika mengatakan cerai kepada istrinya jatuh talak. Dan makna yang serupa
Ya, wallahu alam, saya tidak menjumpai bahasa lain selain cerai. Kalau pisah ini masih belum mengarah ke arah talak secara sharih. Karena pisah bisa bermakna banyak. Ya, putus juga demikian. Apa yang putus? Tapi kalau cerai ini jelas, maksudnya ingin memisahkan istrinya atau ingin yaitu mentalak istrinya. Nah, kalau kita jumpai lafaz-lafaz yang secara uruf dipahami sebagai makna talak, maka jatuhlah talak. Dan masing-masing negeri itu bisa berbeda-beda. Masing-masing negeri, masing-masing tempat itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, ini uruf qauli. Adapun uruf amali yaitu uruf secara amal perbuatan yang ada pada suatu masyarakat. Dan contohnya di sini disebutkan oleh al-muallif adalah bai'ul mu'atah, jual beli saling memberi. Ya, jadi langsung memberi. Penjual memberikan barang, pembeli menyerahkan uang, tanpa ada lafaz, tanpa ada akad tertulis maupun terucap. Maka apakah sah jual belinya? Jual belinya sah, karena uruf masyarakat menganggap itu jual beli yang sah. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin juga kita bawakan penjelasan dari Imam Al-Qarrafi ketika menyebutkan tentang yaitu perbedaan uruf itu berpengaruh pada apakah dia dianggap ta'zir atau hukuman atau justru dianggap sebagai penghormatan. Dua hal yang berlawanan dengan perbedaan kondisi masyarakat. Secara ringkas, Imam Al-Qarrafi menyebutkan bahwasanya melepas atau mencabut selendang hijau yang biasa dipakai oleh seorang muslim itu bisa bermakna hukuman dan juga bisa bermakna penghormatan dengan kondisi tempat yang berbeda. Beliau mengatakan, ya, farubba ta'zirin fi baladin yakunu ikraman fi baladin akhar kakal tailasan, seperti mencabut atau melepas selendang hijau yang disampirkan. Bi Misra ta'zirun, di Mesir itu merupakan bentuk hukuman. Kalau ada orang di Mesir yang dilepas selendang hijaunya, maka ini bentuk hukuman. Wa fi Syami ikramun, sedangkan di negeri Syam itu bentuk penghormatan. Ya, contoh lain lagi, wa kashfur ra'si indal Andalus laisa hawanan wa bil Iraqi wa Misra hawanun. Menyingkap kepala, tidak pakai peci, tidak pakai penutup kepala, entah itu surban, kutrah, syimak ataupun kopiah peci, kalau di Andalus bukan hal yang hina. Orang muslim nggak pakai penutup kepala di Andalus itu bukan aib. Wabil Iraq wa Misra hawanun, sedangkan di Mesir dan di Irak itu hal yang aib. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan masih sesuai dengan pembahasan kita. Qala al-muallifu hafizahullah wa fi siyaqin muttasilin wa bihi nazmal kalamu yaktamil. Dan pada konteks yang bersambung yang dengannya ucapan ini akan tertata, yaktamilu, akan menjadi sempurna. Yuhadithuna Asy-Syatibi fi muwafaqatihi. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqatnya menyampaikan an adati kashfi ra's, tentang kebiasaan menyingkap kepala, membiarkan kepala tanpa penutup. Wa athariha atau wa asaruha fil an adati wa athariha fil adalati salban wa ijaban, dan pengaruhnya terhadap kredibilitas baik negatif atau positif.
fa innahu yakhtalifu, maka sesungguhnya kashfur ra's, menyingkap kepala itu yakhtalif, berbeda-beda, bihasabil buqa, tergantung daerahnya, fil waqi'i, pada kenyataannya. Fa huwa lidzil muru'ati qabihun fil biladil masyriqiyah, maka menyingkap kepala itu bagi orang-orang yang menjaga muru'ah itu adalah hal yang buruk di negeri timur, ya, di negeri timur. Wa ghairu qabihin fil biladil maghribiyah, tapi kalau di negeri barat maka itu bukan hal yang buruk, ya. Jadi misalnya orang-orang yang menjaga muru'ahnya, kehormatannya, seperti seorang imam misalnya, seorang pengajar misalnya, seorang ahli ibadah, kalau ada di negeri timur nggak pakai penutup kepala itu aib, bisa menjatuhkan kredibilitasnya. Ya, kita nggak bicara orang awam, kita berbicara lizil muru'at, orang-orang yang memiliki muru'ah, kehormatan. Tetapi hal itu tidak berlaku di negeri-negeri barat, ya, negeri Islam yang daerah barat. Seorang misalnya alim tidak memakai penutup kepala, di sana bukan hal yang mempengaruhi adalahnya, kredibilitasnya, tidak menjatuhkan muru'ahnya. Maka fal hukmu syar'iyyu yakhtalifu bi ikhtilafi dzalik, maka hukum syariat itu berbeda sesuai dengan perbedaan tersebut. Fayakunu inda ahlil masyriqi qadihan fil adalah, maka jadilah hal tersebut membiarkan kepala tanpa penutup bagi penduduk timur itu memperburuk kredibilitasnya. Wa inda ahlil maghribi ghairu qadihin, sedangkan menurut penduduk maghrib yaitu barat itu tidak memperburuk kredibilitasnya. Nah, inilah menunjukkan uruf itu bisa menjadi sandaran hukum. Kita sah-sah saja menilai orang itu tidak memiliki kredibilitas kalau tidak pakai penutup kepala, tergantung daerahnya. Adapun di Indonesia gimana kira-kira? Nggak pakai penutup kepala, nampaknya hal yang biasa ya, biasa ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, syurutul amali bil uruf, syarat mengamalkan uruf, yaitu kebiasaan masyarakat setempat ini bisa menjadi sandaran hukum dengan beberapa syarat. Di sini al-mu'allif mengatakan laisa kullu urfin yakunu salihan lil amali bih, tidak setiap uruf itu bisa baik untuk diamalkan, tepat untuk diamalkan. La budda min syurut, maka harus memenuhi syarat-syarat lidzalik, yang demikian itu. Dan di sini al-mu'allif memberikan atau menjelaskan dua syarat. Singkat saja. Awalan, yang pertama, an yakuna urfan muttaridan. Uruf itu harus muttarid. Apa itu? Syai'an indan nas, harus tersebar di kalangan manusia, min ghairi nakirin bainahum, tanpa ada pengingkaran di antara mereka. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 orang saja yang mengamalkannya, tapi seluruh masyarakat sudah terbiasa dengan pengamalan ini, ya. Jadi uruf ini sudah menyebar. Tapi kalau uruf ini hanya sebagian yang mengerjakan, hanya 1, 2 orang saja, maka tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Ini syarat yang pertama. Jadi uruf itu harus menyebar dan diakui oleh paling tidak mayoritas masyarakat. Tsaniyan, syarat yang kedua, alla yukhalifa nassan syar'iyyan. Uruf ini tidak boleh menyelisihi nas syar'i. Li'anna al-urfal khati'a, karena uruf yang salah, laisa hujjatan 'alal nusus, tidak bisa menjadi hujjah atas nas, ya, tetap lebih unggul nas, dalil. Walihada,
oleh karenanya la yakunu mu'tabaran fi hali mukhalafatihi linnas. Uruf itu tidak dianggap tatkala kondisinya menyelisihi nas, menyelisih dalil. Famasalan, contohnya, lau ta'arafan nasu ala akhdhil faidatir ribawiyah. Kalau manusia itu biasa, memiliki kebiasaan untuk mengambil keuntungan riba, fala yu'addu dzalika 'urfan sahihan yuhtajju bih, maka tidak bisa ini dijadikan uruf yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Ya, loh biasanya kalau jual beli kredit ya ada bunganya, ada ribanya. Ini sudah biasa, memasyarakat, menjamur. Maka uruf seperti ini, katakanlah ini uruf, tidak bisa kita amalkan karena ada nas yang tegas melarang riba. Contoh lainnya, kita punya budaya, punya kebiasaan apa? Korupsi. Ya, kan katanya korupsi sudah menjadi budaya, kan gitu ya. Di seluruh lapisan masyarakat ada korupsi, ada pungli. Ini sudah hal yang biasa. Maka tidak bisa kita berdalil dengan ini sudah biasa, yang namanya kayak gini ini pasti ada ininya. Nggak bisa, karena korupsi itu melanggar nas. Ya, melanggar nas, yaitu dalam segi amanah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kebiasaan itu sudah memasyarakat, tersebar luas, tapi kalau melanggar dalil maka tidak diakui. Ya, tidak bisa kita berlakukan. Nah, ini silakan kita terapkan pada semua macam kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Ya, dan ini banyak jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang umum terjadi pada masyarakat, namun ternyata melanggar nas dalil. Adapun kalau tidak melanggar nas dalil dari syariat, maka perkaranya luas. Disitulah kita bisa terapkan uruf tersebut. Dan insya Allah akan kita bawakan setelah ini contoh-contoh penerapan kaidah ini. Taib. Kemudian berikutnya mata narji'u lil urfi. Al-muallif hafizahullah taala berkata, kapan kita kembali kepada uruf? Uruf ini bisa kita amalkan kapan? Maka beliau menjelaskan, idza 'allaqa syar'ul hukma ala syai'in, apabila syariat kita mengaitkan suatu hukum atas suatu permasalahan, lam yuhad atau lam yahudduhu bihaddin, tetapi tidak dibatasi dengan suatu batasan, walam yakun lahu fil lughati haddun, dan di dalam segi bahasa pun tidak ada batasannya, raja'na fihi ilal urfi, maka kita bisa mengembalikan kepada uruf bisyurutis sabiqah, dengan syarat-syarat terdahulu. Yang paling mudah dan yang paling sering dibahas oleh para asatidzah kita ketika ditanya jarak safar. Ya, jadi syariat kita mengaitkan suatu hukum dengan suatu permasalahan. Apa itu safar? Dengan safar ada hukum-hukum tertentu. Mengqashar apa? Salat. Safar itu untuk apa namanya? Qashar. Ya, kalau jamak beda lagi. Kalau jamak itu karena hajah. Jadi kalau ada yang bingung kapan kita jamak, kapan kita qashar, apa batasan qashar, apa batasan jamak, maka al-qasru lis-safari. Qashar itu khusus safar. Kalau enggak safar enggak boleh qashar. Kalau enggak safar enggak boleh qashar. Sedangkan al-jam'u menjamak salat lil hajah, ini karena kebutuhan. Anda tidak safar, tapi Anda ada kebutuhan, Anda ada urusan yang penting, boleh menjamak sholat. Di antara yang ada dalilnya hujan, kemudian sakit, ya, bahkan sampai pun tidak ada hajat, tapi karena mengerjakan sesekali itu boleh. Itu apa? Jamak. Nah, kalau safar
berarti bisa dua, jamak dan qasar. Ya. Nah, qasar ini sangat erat kaitannya dengan safar. Sedangkan syariat kita tidak membatasi dengan batasan yang jelas. Safar itu minimal berapa jaraknya. Meskipun ada sebagian pendapat para ulama dengan berbagai mazhab yang ada, namun yang saya pahami, yang saya ketahui, tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang tegas bahwa jaraknya sekian. Yang ada itu Nabi SAW melakukan qasar pada suatu momen safar, dan setelah dipertimbangkan jaraknya sekian lalu disimpulkan. Namun sekali lagi, ini dalil yang tidak sharih, tidak tegas, sehingga para ulama kita kebanyakan atau sebagiannya berpendapat safar itu dikembalikan kepada urf. Kalau masyarakat menilai seseorang bepergian di suatu tempat itu safar, maka jatuhlah hukum safar. Kalau masyarakat melihat seseorang pergi ke suatu tempat tertentu itu bukan dianggap safar, maka itu juga bukan dianggap safar. Meskipun para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menentukan safar atau tidak, ini pun jadi perbedaan tersendiri. Ya, di antara para ustadz kita beda pendapat, Sidoarjo Surabaya itu safar atau enggak. Ya. Apalagi Surabaya daerah utara, Sidoarjonya di sini. Kalau Sidoarjonya Waru masih mending, ya. Tapi kalau Surabayanya sudah utara, Sidoarjonya daerah mendekati selatan ini, ada yang mengatakan Sidoarjo safar, karena beliau merasa ini jauh sekali gitu ya. Dan menurut uruf masyarakat sana itu sudah dianggap luar kota misalkan. Ya kita hormati pendapat yang ada. Sedangkan sebagian menganggap tidak. Buktinya apa? Buktinya banyak kawan-kawan kita, orang-orang umum yang sudah sangat terbiasa melakukan perjalanan harian kerja itu Sidoarjo Surabaya. Ya, jadi dianggap ini bukan safar. Nah, oleh karena itu kita menentukan urufnya safar itu seperti apa juga apa beda pendapat. Kira-kira ada nggak yang bisa menemukan formula yang pas, ide menentukan dianggap safar itu seperti apa? Barangkali ada yang bisa kasih masukan. Patokan safar itu, anggapan masyarakat safar itu seperti apa? Oh, kalau misalnya apa? Bawa mobil, ya enggak juga sih, dekat juga bawa mobil. Apa kira-kira coba sekalian? Gimana? Melewati perbatasan kota. Pondok Chandra, Gunung Anyar. Ya? Lagi, Pondok Chandra, Gunung Anyar itu terbatasi satu sungai, jembatan. Nah ini, apakah dianggap safar? Nggak helman mungkin, gimana? Setuju nggak? Kalau orang helman berarti nggak juga ya. Gimana? Bisa dijamak. Nah, iya itu produk hukum yang dihasilkan. Tapi kita menentukan, masyarakat menilai ini safar, ini bukan safar itu apa? Indikasinya apa, istilahnya apa bahasanya? Orinah ya? Memberatkan. Nah, memberatkan ini ditandai dengan apa misal? Capek. Sales keliling Sidoarjo capek, Pak. Waktunya juga habis. Kalau jarak ya kembali lagi. Ya, ada para ulama yang menentukan jarak. Nah sekarang kalau jarak katakanlah berapa, 10 kilo, ada kok Sidoarjo dari ujung ke ujung 10 kilo safar? Hah? Sama-sama Sidoarjonya? Gimana?
Jangankan Keren Sidoarjo, dari mana ujung sana, ujungnya Jabon ya, nah, sampai ke Waru itu 10 lebih Pak. Nah, kira-kira bagaimana? Saya sampai sekarang belum menemukan nih. Gimana? Gimana kalau persiapan kendaraan atau bekal? Mungkin nggak? Kalau itu tidak safar, nggo duit 10.000 wani, 20.000 wani, 50.000 wani. Tapi kalau dia mau niat safar, dalam hatinya ini perjalanan jauh, ini luar kota beneran, dia harus membawa uang lebih dari itu dan dia mempersiapkan kendaraannya mungkin dengan sebaik mungkin. Gimana kalau itu kira-kira? Masuk akal ya? Ya. Enggak juga ya? Punya ATM misalnya ya? Gimana? Mulai waktu sholat, misalkan duhur sama asar, pada saat mendekati duhur itu mepet dan belum waktunya duhur, nah itu kita dikejar waktu untuk sampai tujuan itu sekian jam, nah itu kan nanti. Berarti waktu, jarak tempuh. Ya, jarak tempuh yang dia ini akan kita sikapi itu nanti durasi. Nah, kalau naik pesawat Pak, setengah jam. Iya, misalkan dari sini ke Bali. Ya. Itu kan nanti beda waktunya kan. Ya kan nggak sampai 1 jam ya? Ya, tapi kan beda waktu BIB, BITA. Itu safar. Ya. Karena karena waktu. Nah sekarang tadi itu ujung Sidoarjo ke ujung Sidoarjo ya kurang lebih yang memakan ini waktu berikutnya ke asar itu. Atau mungkin isya. Isya maghrib ke isya. Atau mungkin dari Allah alam bisa, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi tidak terpengaruh apakah apa istilahnya ya, berhadapan dengan waktu berikutnya, bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu masyarakat menilai, wah antum safar nih, saya besok mau safar. Nah itu apa batasannya, apa patokannya? Apakah karena jarak? Kalau jarak tadi sudah kita sebutkan, ya enggak juga. Ada dalil yang menunjukkan dengan jelas Nabi SAW itu mengqashar sholat di Dzulhulaifah ketika beliau haji wada. Dzulhulaifah itu dulu konon katanya sudah berada di luar kota Madinah, sekarang katanya masuk ke kota Madinah. Nah perhatikan, berarti jaraknya belum jauh, itu Nabi sudah mengqashar sholat. Nah berarti jarak Allah alam bukan menjadi masalah batasan safar. Nah inilah elemen yang mungkin sampai sekarang belum bisa kita pecahkan. Ya kita kembali lagi lapang dada. Kalau ada yang mengatakan Surabaya Sidoarjo safar, monggo itu pendapat jenengan. Kalau saya yang sudah terbiasa mungkin ya tidak menganggap safar. Ya Surabaya Mojokerto juga sama. Bagi sebagian kalangan, wah ini sudah safar jauh. Oh enggak juga, saya tiap hari tidak merasa berat. Dianggap ini Ustaz, seandainya dari sini itu lapang semua, kita nggak bisa nampak kalau saya ke sana. Nggak kelihatan, hilang. Lah sekarang ada bangunan banyak emang gimana? Iya, hilang. Antara tadi itu Madinah sama Dzulhulaifah kan dekat, tapi kan kalau dari pandangan mata biasa kan nggak kelihatan. Ya tidak kelihatan memang. Tapi sekarang masalahnya kita ke Wonoayu kalau tidak ada halangan sama sekali ya nggak kelihatan. Antum safar berarti. Enak dewe. Tempat suhili nang Wonoayu soalnya. Oleh kuliah ya intinya berlapang dada. Kalau kita menjumpai, yang paling sering kita jumpai ini Krian. Ya, safar ini wis bedo apa Krian kecamatan padahal ya. Tapi wis keluar perbatasan safar. Wis monggo, kalau saya tidak gitu saja. Surabaya Sidoarjo safar, waduh. Monggo, kalau saya tidak. Surabaya Pandaan.
Apa safar lah? Hah? Kasih kabupaten. Makanya itu surat pemandaan safar. Yes, monggo. Silakan saja. Selama bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi kalau tidak ada batasan di dalam syariat, kita kembalikan kepada uruf. Tayyib. Qala an-nadhimu, ada yang mengatakan seorang penyair, wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bi syar'i kal hirzi wa bil fabil urfi uhdud. Setiap sesuatu yang tidak dibatasi dengan syariat seperti al-hirs, tempat penyimpanan barang, maka dengan uruf batasilah. Nanti akan kita sampaikan insyaallah terkait masalah al-hirs bagaimana diisyaratkan oleh mu'allim. Nah, sekarang kita masuk pada tatbiqat alal qaidah, penerapan qaidah. Yang pertama, al-qabdu fil mabi'at. Ya, mengambil alih barang yang telah ditransaksikan, jual beli. Faqabdu kulli syai'in yakunu bihasabihi. Maka menganggap sesuatu itu telah diambil alih itu tergantung sesuatunya. Famathalan, contohnya qabdul makili yakunu bikailihi. Mengambil alih barang dagangan yang ditakar, maka itu dengan takarannya. Wal mauzuni atau wal mauzunu mengambil alih barang dagangan yang ditimbang itu dengan timbangannya. Wal iqaru mengambil alih bangunan atau tanah yang dibeli bitakhliyati bainahu wa baina mushtarihi, yaitu ketika pemiliknya menyerahkan kepada mushtarihi, pembelinya. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang saya pahami, kapan sesuatu itu dianggap sudah ada peralihan kepemilikan. Ya, kapan barang dagangan itu dianggap sudah beralih kepemilikan, maka kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Kalau misalkan jual beli kurma, yang takaran apa sih sekarang di sini? Takaran. Kalau dulu minyak liter, beras 1 cibuk, yang gampang aja lah, timbangan berat buah ya. Nah, seseorang dianggap telah boleh untuk mengambil alih buah yang dibeli ketika dia sudah menyerahkan uang dan ketika buah itu sudah ditimbang sekian kilo ini uangnya. Maka tanpa perlu ada bicara pun kita boleh mengambil alih apa itu barang yang sudah ditimbang tadi, dalam hal ini buah. Ya, ketika sudah ditimbang jelas 1 kilo, langsung kita ambil 1, langsung kita makan, boleh nggak? Boleh, karena sesuai uruf kalau sudah ditimbang dan kita sudah membayar, ini sudah terjadi peralihan kepemilikan. Jual beli tanah atau rumah, ya, ketika barang itu sudah diserahkan, bisa dengan menyerahkan sertifikat, bisa dengan penyerahan kunci, tergantung kebiasaan. Kalau di masyarakat tertentu dengan penyerahan sertifikat baru dianggap serah terima kepemilikan sah, yaitu yang kita tempuh. Selama sertifikat belum kita belum kita pegang, maka belum sah peralihan kepemilikan. Motor juga demikian. Ya, dianggap sudah sah untuk kita miliki sepenuhnya kalau ada uang, ada BPKB, kan gitu, urufnya kan gitu. Kalau dikasih kunci motor tok, terus kita bayar uang, loh ini di BPKB nih. Nah, ini kita merasa ini belum kita miliki sepenuhnya, belum berpindah tangan. Ya, nah seperti itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, mafhumul hirzi fis sariqah, pemahaman al-hirs di dalam pencurian. Apa itu al-hirs? Wal hirzu huwal makanul ladzi yuhfadhu fihi al-malu 'adah. Al-hirs adalah tempat penyimpanan harta secara umum. Fama 'addahu nasu hirzan fahuwa hirzun. Maka apa yang dianggap manusia sebagai hirs, maka itu adalah hirs. Apa kaitannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah? Hirs, tempat penyimpanan dengan pencurian,
perlu kita ketahui di antara apa yang telah kita pahami bersama, pencuri itu berhak mendapatkan hukum had berupa potong apa? Tangan. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh seorang mencuri tiba-tiba langsung dipotong tangannya. Ada persyaratannya. Dan setidaknya ada 3 syarat mendasar. Yang pertama, barang tersebut sampai serubu dinar, 1/4 dinar. Nilainya itu 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti paling tidak 1 gram, sekian. Kalau ada barang yang dicuri nilainya tidak sampai 1/4 dinar, maka pencurinya tidak boleh untuk dipotong tangan. Ya, nyuri apa? Kalau nyuri sandal itu bukan pencurian karena sandal digeletakkan di masjid. Itu nanti pembahasan yang berikutnya. Gosok ya, nyuri apa? Nyuri baju, baju ditaruh di lemari tempat penyimpanan. Ya dicuri. Berapa harga bajunya? Cuman 50.000, cuman 100.000. 100.000 itu ada nggak 1 dinar? Nggak ada. 1 dinar itu berapa? Paling tidak, bukan 1 dinar ya. 1/4 dinar. 1/4 dinar itu 1 gram, sekian. 1 gram emas berapa? Anggap 400-500.000, sekian. Nggak ada. Pakaian itu senilai 500.000. Maka orang yang mencuri pakaian tidak boleh dipotong tangan. Ini syarat yang pertama. Adzan. Sudah adzan? Kok udah klip-klip itu? Nggih, adzan dulu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi syarat yang kedua, seorang pencuri itu bisa untuk dipotong tangannya tatkala ia mencuri pada hirz, yaitu tempat penyimpanan yang layak. Artinya barang yang dicuri bukan barang yang dikelelerkan. Dan ini sesuai dengan indikasi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya,
tentang batasan seorang pencuri itu dipotong tangannya. Maka beliau mengatakan la tuqta'ul yadu fi thamarin mu'allaqin, tidak dipotong tangan pencuri yang mengambil buah yang masih di pohon. Fa idza dhammahul jarinu quti'at, tapi kalau buah itu dipanen lalu disimpan di tempatnya, masuk gudang misalkan, quti'at lalu dicuri, barulah dia dipotong tangannya. Fi samanil mijanni, sesuai dengan batas harga tameng. Nah, ini yang tadi saya indikasikan kalau sudah sampai nisab pencurian. Berapa tadi? 1/4 gram, ya. Kalau 1/4 dinar, afwan, 1/4 dinar, 1 gram, sekian emas. Jadi kalau buah-buahan itu diambil di dalam gudang penyimpanan, nilainya 1 juta misalnya, nah ini baru berhak untuk dipotong tangan. Demikian pula wala tuqta'u fi harisatil jabal, tidak dipotong tangan seorang pencuri yang mencuri kambing yang digembalakan di gunung. Nah, berarti dikelelerkan. Fa idza awal muraha, tapi kalau kambing itu sudah kembali ke kandangnya, tempat penyimpanannya, quti'at fi samanil mijan, maka tangannya dipotong apabila nilai curian itu sampai pada nisabnya tadi. Jelas ya? Nah, sekarang terkait yang ketiga dulu, syarat yang ketiga, apabila seseorang itu dianggap pencuri yang berhak dipotong tangannya kalau dia itu mencuri dengan sembunyi-sembunyi, menyelinap, bukan artinya bukan saat bareng-bareng, misalnya masuk gudang lalu dia ambil 1, 2, 3. Nah, ini berarti bukan mencuri, itu yang hotel tadi itu masuk bab lain, ya. Gudang emas. Ya, masuk di brankas misalnya. Artinya dia ketika mencuri itu dalam keadaan diam-diam, tapi bukan menyelinap, bukan sembunyi-sembunyi, ya seperti itu. Nah, maka ini 3 syarat yang menjadikan seorang pencuri berhak dipotong tangannya. Nah, kembali ke syarat yang kedua, tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan itu bagaimana batasannya? Maka di sini kita manfaatkan kaidah tadi, kembali kepada uruf. Ya, kembali kepada uruf masyarakat. Yang namanya buah itu urufnya disimpan di gudang. Maka kalau ada yang mencuri di dalam gudang, dia berhak dipotong tangan. Yang namanya kambing, tempat penyimpanan menurut uruf itu di mana? Kandang. Nah, sekarang kalau ada orang nyimpan emas di kandang, lah iya, apakah dia dianggap mencuri yang berhak dipotong tangan? Nyimpan emas di kandang, maka kembali kepada uruf. Kalau uruf masyarakat menilai itu tempat penyimpanan emas yang sah gitu ya, jadi potong tangan. Tapi kalau ya kandang itu untuk nyimpan kambing, kalau emas ya bukan di kandang. Urufnya emas itu disimpan di lemari, di bawah bantal, di bawah kasur. Kalau orang nyuri di dalam situ baru dianggap nyuri yang bisa dipotong tangan. Tapi kalau ada mencuri emas di dalam kandang, wallahu alam, uruf yang berlaku itu bukan tempat penyimpanan emas. Jadi kalau ngambil barang, ngambil emas di kandang orang, ya itu dosa, tetap dosa. Tapi apakah dia layak dihukum potong tangan? Jawabannya tidak. Karena kembali kepada uruf, ya. Nah, seperti itu. Demikian pula motor. Kalau motor sudah dimasukkan rumah, dikunci dalam pagar, diambil, pencurian. Tapi kalau motor digeletakkan di depan rumah, apakah depan rumah itu tempat penyimpanan motor? Menurut uruf masyarakat, di sebagian tempat mungkin iya, Pak. Mungkin di daerah elit yang punya pengamanan, pokoknya barang saya taruh di depan rumah ini tempat penyimpanan yang sah. Tapi kebanyakan saya rasa tidak. Kalau motor ada di luar rumah, itu bukan tempat penyimpanan motor yang sesungguhnya. Sehingga kalau motor dicuri di depan rumah, bukan di dalam rumah, di dalam garasi, maka pencurinya
tidak dipotong tangan. Nah, inilah fungsi dari kaidah al-adah muhakkamah. Tapi satu lagi yang terakhir, yang keempat, sebenarnya bukan terakhir ya, karena tinggal satu tapi kita cukupkan. Yang keempat, al-amalul mubtilu lis-shalat. Menerapkan kaidah al-urf muhakkamah, yaitu amalan yang membatalkan salat. Huwa ma udda katsirun atau hudda katsiran urfan min ghairi darurah, yaitu sesuatu yang dianggap kebanyakannya sesuai dengan uruf tanpa adanya darurat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang saya pahami, bergerak misalkan, bergerak di dalam salat. Kalau gerakannya itu menurut uruf hal yang lumrah, ya garuk-garuk sebentar misalnya, atau mungkin gini-gini, maka tidak membatalkan salat. Tapi kalau menurut uruf orang melakukan gerakan tertentu, ini orang ini salat apa main-main misalnya, maka gerakan itu membatalkan salat. Ya, jadi kembali kepada uruf. Apakah perbuatan itu secara uruf dinilai keluar dari gerakan salat atau tidak? Ya. Jadi kita ambil satu contoh, orang pegang telinga gini-gini ketika sholat. Menurut uruf masyarakat gini ini termasuk membatalkan nggak? Termasuk gerakan yang dianggap di luar sholat nggak? Kalau cuma sekedar gini, ya kayaknya masih diterima. Oh mungkin gatel atau apa. Tapi kalau orang ini, oh lagi nilpun, sholat kok nilpun sih? Nah maka beda urufnya. Kalau ini yang dipegang menurut uruf masyarakat dia sedang menelpon, bukan sedang sholat. Jadi ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau ini, oh merapikan jenggot itu hal yang lumrah misalnya. Nah jadi apa? Gerakan-gerakan itu apakah membatalkan sholat atau tidak bisa kita tentukan dengan al-uruf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau disampaikan. Tafadhol silahkan. Ya. Syarat menikah sudah balik. Benar dah? Lah yuk saya tanya, benar kah? Wallahu alam, saya tidak tahu. Jadi ada uruf seperti yang dilakukan Rasulullah menikah dengan Aisyah. Uruf di sana pada waktu itu kan biasa. Ya buktinya Abu Jahal pada waktu itu nggak protes. Pastinya kalau itu bukan uruf pada waktu itu pasti dia protes. Nah, ketika itu misalkan dibawa ke zaman kita sekarang ini, apakah ketika orang melakukan itu melanggar uruf yang mungkin menjadi fitnah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dikatakan melanggar uruf, bisa jadi urufnya masyarakat sini, atau lebih tepatnya sebenarnya selain uruf sudah ada aturan kalau nggak salah. Ya, berapa tahun nggak boleh, belum diizinkan untuk menikah secara resmi? Hah? Di bawah 17. Kalaupun mau memaksakan menikah boleh, tapi ada persyaratan ya. Sidang. Jangan pernah. Oh sepupu, oke. Ya, alhamdulillah. Informasi bagus ini Pak. Informasi bagus ya. Nah jadi apa namanya masih bisa menikah. Nah kaitannya dengan Aisyah, wallahu a'lam bishawab. Apakah sekarang kalau ada pernikahan di bawah katakanlah 14 tahun, ya 10 tahun, 9 tahun, apakah itu dianggap aib? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Ada lagi yang saya sampaikan? Cukup ya? Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.